Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Para hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan kali ini Allah masih mempertemukan kita masih dalam nuansa yang sama Bapak Ibu nggih. Hujan, tapi nek kemarin mandan deres nih. Ini deresnya sudah tadi. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sama-sama melimpahkan keberkahan kepada kita oleh sebab keberadaan kita di sini atau oleh sebab hal-hal yang lain. Contohnya adalah oleh sebab diturunkannya hujan kepada kita. Karena hujan yang diturunkan kepada kita itu antara salah satu daripada dua hal. Yang pertama adalah hujan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian yang kedua adalah hujan yang tidak memberkahi. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita. Kemudian salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula teruntuk para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Para hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kemarin kita sudah sedikit membahas berkaitan dengan takbiratul ihram, ya, berkaitan dengan takbiratul ihram. Jadi pendetailan dalam masalah takbiratul ihram. Termasuk di antara yang kita bahas juga adalah berkaitan dengan membaca surat Al-Fatihah. Jadi membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat itu hukumnya wajib, fardhu. Dalam bahasa lain juga disebut dengan rukun. Rukun atau fardhu itu sama. Fardhu sholat ya rukun sholat. Nah, itu salah satunya adalah setelah bertakbiratul ihram, kemudian berdiri, kemudian yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah. Ini hukumnya wajib. Di dalam sholat apapun, baik itu sholatnya adalah sholat fardhu maupun sholat sunnah, hukumnya wajib membaca surat Al-Fatihah. Dan di dalam mazhab Syafi'i, ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surat Al-Fatihah di dalam mazhab Syafi'i. Sekalipun nanti para ulama berbeda pendapat karena memang ada riwayat bahwa Bismillah itu dibaca, terkadang dibaca dengan suara yang lirih, jadi tidak begitu terdengar, dan terkadang dibaca dengan suara jahar, terdengar, sebagaimana ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah yang lain. Jadi kita tinggal pilih pendapat yang mana. Kalau biasanya di sini yang sir Pak nggih, yang tidak dijaharkan. Nah. Kemudian di dalam membaca surat Al-Fatihah, kita juga harus memperhatikan berkaitan dengan tasdid. Tasdid itu yang double. Contohnya adalah surat Al-Fatihah yang ada tasdidnya, kalimat yang ada tasdidnya. Contohnya adalah kalau di dalam kalimat basmalah, Bismillah, millah. Jadi tidak boleh Bismillah, harus ada tasdidnya. Nah, ternyata di dalam surat Al-Fatihah, termasuk nanti di dalam ayat yang ada basmalahnya itu ada sejumlah 14 tasdid yang harus kita perhatikan di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka.
Harus ada tasdidnya, tidak boleh iyaka. Harus iyaka. Maliki yaumiddin. Itu tasdid. Middin, tidak boleh maliki yaumiddin. Nah, harus ditasdid. Ini adalah perkara yang diperhatikan di dalam surat Al-Fatihah. Maka dari itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita punya anak kecil yang dia itu lagi senang-senangnya belajar ngaji, maka diusahakan adalah surat Al-Fatihah itu kita ajarkan sendiri. Kenapa? Pahalanya akan menjadi pahala yang sangat mengalir sekali. Karena nanti kalau dia sudah besar, kemudian dia menunaikan sholat wajib ataupun sholat sunnah, surat Al-Fatihah itu dibaca oleh anak-anak kita. Walaupun remeh gitu, sebenarnya mengajarkan surat Al-Fatihah. Loh, ini pahala yang sangat mengalir sekali. Walaupun hanya surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini nanti akan dibaca oleh setiap muslim yang dia melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Padahal di dalam satu hari, itu sudah berapa rakaat yang dilakukan oleh seorang muslim. Tentu sudah banyak juga surat Al-Fatihah yang dia baca. Dan itu pahalanya akan senantiasa mengalir. Kalaupun mungkin sudah ada yang, anak saya sudah diajarkan sama gurunya. Moga-moga nanti juga pahalanya juga bisa mengalir kepada Bapak dan Ibu karena memang sudah membiayai daripada sekolah si anak tersebut. Selain daripada surat Al-Fatihah adalah beliau juga menjelaskan berkaitan dengan fibayani mawadhi'i raf'il yadaini. Penjelasan berkaitan dengan mengangkat kedua tangan. Yasunnu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'. Jadi mengangkat kedua tangan itu sunnah hukumnya pada 4 tempat. Yang pertama inda takbiratul ihrami. Ketika takbiratul ihram itu di dalam mazhab Syafi'i sunnah. Kalau panjenengan Allahu Akbar pertama kali kemudian tidak mengangkat kedua tangan itu tidak apa-apa. Tapi kalau mengangkat kedua tangan itu akan menjadi lebih utama. Sunnah hukumnya mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian yang kedua wa indar ruku'i, dan ketika seseorang itu akan ruku'. Jadi ini posisinya apa? Habis berdiri kemudian membaca surat Al-Fatihah atau sebelumnya membaca doa istiftah Allahumma ba'id ba'ini. Kemudian setelah Allahumma ba'id ba'ini membaca surat Al-Fatihah. Dan setelahnya membaca suratan-suratan pendek. Setelah itu kan ruku'. Nah, wa indar ruku'i, maka disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Sebagaimana dia mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Wa indal i'tidali, dan ketika seseorang itu i'tidal, bangun dari ruku', berdiri dari ruku'. Itu juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Jadi ketika Sami Allahu liman hamidah, itu disunahkan mengangkat kedua tangan. Adapun nanti mau sujud itu tidak disunahkan. Ya, tidak disunahkan. Wa indal qiyami minat tasyahhudil awali, dan ketika bangun dari tasyahud awal itu disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Jadi kalau misalkan rakaatnya itu adalah 4 rakaat ya. Setelah 1 rakaat seseorang itu sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, baru setelah itu berdiri, maka kalau tidak mengangkat kedua tangan tidak masalah. Karena tidak bagian daripada yang disunahkan. Yang disunahkan adalah ketika bangun dari tasyahud awal. Jadi ada 4, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mengangkat kedua tangan di dalam mazhab Syafi'i itu sunnah pada 4 tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram. Jadi ketika pertama kali sholat itu mengangkat kedua tangan. Mengangkat gimana sih? Gini ya. Allahu Akbar. Bukan hanya mengangkat gini ya.
Yang kedua adalah wa indar ruku'i, dan ketika ruku. Ketika mau ruku mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Wa indal i'tidali, dan ketika bangun dari ruku mengangkat kedua tangan. Sami Allahu liman hamidah. Nah, dan terakhir adalah wa indal qiyami minat tasyahudil awali, ketika bangun dari tasyahud yang pertama. Itu juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Setelah membaca at-tahiyatu itu, at-tahiyat yang pertama, kemudian kan bangun, maka itu disunahkan untuk mengangkat tangan sebelum meletakkan tangan di dada. Nah, ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan mengangkat kedua tangan. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan sholat ini, berkaitan dengan rukun-rukun sholat ini, beliau menyebutkan beberapa anggota sujud yang harus diperhatikan. A'dha'us sujudi sab'atun, anggota-anggota badan yang sangat berperan di dalam sujud, artinya dia harus berperan di dalam sujud, itu jumlahnya ada 7. Yang pertama adalah al-jabhatu. Jabhatu niku niki, napa jenenge niki? Kening. Dalam bahasa kita napa? Bathuk. Bathuk. Nah. Bathuk. Oleh sebab itulah ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa kalau sholat bathuknya ini ketutupan, gini misalnya, pakai slayer, itu sholatnya tidak sah. Kenapa? Sujudnya tidak sah. Kenapa? Karena jabhahnya, al-jabhah atau keningnya itu tidak menempel ke tempat sujud. Nah, ini yang pertama, kening. Wa butuni asabi'il kafaini, ya. Asabi'il kafaini, ini apa namanya, telapak tangan ini juga harus menempel. Jadi tidak boleh sujud kok sambil gini, nah, itu tidak boleh. Karena tidak menempel nih, harus ditempelkan. Warukbatani, rukbatani itu lutut, dua lutut, lututnya harus ditempelkan. Wabutunu asabi'ir rijlaini, dan jari-jari kedua kaki itu juga harus ditempelkan. Jadi kalau sujud jari kakinya itu diangkat, jadi selama dia sujud itu jari kakinya diangkat terus gitu, maka itu sujudnya tidak sah. Tapi insya Allah tidak ya. Kita ya ngangkat tapi tidak terus-menerus kan ya. Ngangkat karena kita memang sudah ingin menyelesaikan sujud kita, atau kita baru ingin memulai sujudnya. Tidak terus diangkat, begitu enggak. Jadi ada 7. Yang pertama adalah al-jabhah, kening. Kemudian yang kedua adalah 2 telapak tangan, yang kedua dan ketiga. Kemudian yang keempat dan kelima adalah 2 lutut. Dan yang keenam dan ketujuh adalah 2 jari kaki. 2 jari-jari kaki. Nah, itu harus menempel di dalam anggota sujud. Kalau sekiranya tidak menempel, maka sujudnya tidak akan menjadi sujud yang sah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan rukun daripada sholat ini, sudah semestinya kita menjadi orang muslim yang jangan hanya menunaikan rukun saja. Jadi jangan sholat dengan sholat yang minimal. Sholat minimal itu apa? Ibaratnya sholat minimal itu kita tunaikan semua rukun yang ada, kemudian kita tidak membaca bacaan-bacaan yang lain, itu menjadi sholat yang sah secara fikih. Tapi nanti kalau dinilai dari kekhusukan, dinilai dari kesempurnaan, itu akan menjadi sholat yang sangat kurang. Maka dari itu sebagian ulama menyebutkan bahwa salah satu rukun daripada sholat itu diantaranya adalah khusyuk. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i tidak disebutkan.
Jadi rukunnya ya seperti yang kemarin kita sebutkan itu. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua takbiratul ihram, kemudian yang ketiga berdiri, kemudian yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah, yang kelima ruku' dengan tumak ninah, i'tidal dengan tumak ninah, kemudian sujud dengan tumak ninah, duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, kemudian ada juga yang tasyahud akhir, termasuk di antaranya nanti bacaan daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian melakukan itu dengan tertib dan diawali lagi atau diakhiri dengan salam. Jadi kalau kita melakukan sholat hanya dengan rukun-rukunnya saja, itu secara fikih sah. Tetapi secara keutamaan itu tidak akan lebih utama dari orang yang sholat dengan penuh kesempurnaan. Sempurnanya bagaimana? Melakukan amalan-amalan sunnahnya. Atau melakukan perkara-perkara yang membuat dirinya itu khusyuk di dalam sholat. Kira-kira khusyuk niku nopo, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Khusyuk itu tenang. Khusyuk itu fokus. Nah, sholat itu fokus. Nah, tidak lari-lari kemana-mana. Nah, makanya ada pentingnya bagi kita adalah untuk mengetahui perkara-perkara yang dapat membuat sholat kita itu menjadi khusyuk. Maka di antara yang disebutkan oleh seorang penulis buku yang bernama Fawaz Ahmad Zamroli di dalam buku Tip Sholat Khusyuk, ini Bapak dan Ibu bisa mendapatkannya di banyak tempat berkaitan dengan sholat khusyuk. Maka di antaranya adalah yang pertama adalah kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatullah itu adalah perkara yang sangat penting untuk menghadirkan kekhusyukan kita di dalam sholat. Jadi kalau hari ini kita tidak mengenal Allah itu siapa, apa sih Allah, apa yang Allah lakukan untuk kita, kita tidak akan dapat mendapatkan kenikmatan khusyuk itu. Kira-kira Allah niku sinten? Allah itu adalah Tuhan kita. Allah adalah yang menciptakan kita. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan salah satu asma dan sifatnya adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum itu adalah Rabb yang maha terbangun. Jadi tidak pernah tidur. Wala sinnatu wala naum. Tidak pernah tertidur dan tidak pernah terkantuk. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita tidur, itu sejatinya kita sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saat kita bermaksiat kepada Allah, kita pun senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eman banget Allah niku. Eman banget. Allah itu jangan dipahami sebagaimana kita memahami manusia. Allah tidak sebagaimana makhluknya. Jadi kalau manusia itu banyak dimintai, banyak dimohoni, maka itu akan menjadi manusia yang jengkel terhadap orang yang memohon tersebut. Tapi Allah tidak seperti itu. Semakin banyak seorang hamba itu butuh dengan Allah, semakin banyak seorang hamba itu berdoa, memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah itu akan semakin sayang dan semakin cinta kepada hamba tersebut. Tidak sebagai manusia. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keutamaan khusyuk tersebut. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah kenal Allah, maka kita akan menjadi hamba yang sangat dekat dengan Allah. Begitu kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah, maka kita akan mendapatkan nilai kekhusyukan di dalam sholat kita. Bahkan bukan di dalam sholat saja, tetapi di dalam seluruh ibadah yang kita lakukan, kita akan mendapatkan nilai kekhusyukannya. Tapi kalau kita tidak kenal sama Allah, bahkan kita tidak pernah berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak pernah berdoa, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kekhusyukan di dalam ibadah kita. Ini yang pertama. Kita harus mengenal Allah terlebih dahulu. Nah, kemudian mungkin yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya biar saya bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya adalah dengan mempelajari
kitab Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena dengan dua hal tersebut seseorang dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara upaya kita mengenal Allah itu adalah kita berada di dalam majelis seperti ini, berada di dalam perkumpulan seperti ini. Buatan sedikit-sedikit bisa mengenal Allah nggih? Mengerti Allah? Sedikit-sedikit nanti akan menjadi banyak. Kemudian yang kedua, kita harus menyadari bahwa sholat itu adalah pertemuan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu seorang sholat membukanya dengan Allahu Akbar, maka di situ seorang hamba itu sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bermunajat kepada Allah. Nah, begitu dibuka dengan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka saat itulah dimulai. Jadi seperti kita, keseriusan kita di dalam sholat itu sangat penting sekali. Misal ya di dalam pengajian ini ya. Tadi sebelum dibuka pengajian itu ya ramai biasa. Tapi begitu dibuka pengajian, sudah dibuka tadi, itu langsung diam. Begitu pula dengan sholat. Sebelum dibuka dengan takbiratul ihram, seorang hamba itu bebas melakukan apa saja. Melakukan apa saja bebas. Tetapi begitu dibuka dengan Allahu Akbar, dia akan menjadi hamba yang benar-benar diam, benar-benar fokus, dan tidak melakukan apapun kecuali melakukan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat. Nah, ini berarti seorang hamba ketika sholat itu adalah dia sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, idza kana ahadukum fis sholati fa innahu yunaji rabbahu. Jika salah seorang di antara kalian itu berada di dalam sholat, sedang melakukan sholat, maka sesungguhnya fa innahu yunaji rabbahu. Dia itu sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita diperintahkan untuk merapikan pakaian kita. Jadi sholatnya Allahu Akbar, pakaiannya berbau keringat 3 hari misalkan, keringat 3 hari, ataupun pakaiannya tidak menutupi aurat, karena itu adalah pakaian kerja, keringat 3 hari tidak menutupi aurat, nah itu sangat-sangat tidak memenuhi adab di dalam sholat. Nah begitu kita ingin bertemu dengan Allah, maka kita gunakan pakaian yang sebagus mungkin. Atau pakaian yang sangat bersih sekali. Jangan sampai menggunakan pakaian-pakaian yang tidak layak. Pakaian apapun ya, pakaian apapun. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan kekhusyukan adalah dengan melakukan sholat itu dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh keikhlasan. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu adalah hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas itu awalnya adalah perkara yang dipaksakan di dalam diri hamba. Jadi untuk murni benar-benar ikhlas mendapatkan wajah Allah itu sangat susah. Terkadang hamba harus memaksakan diri untuk melakukan ibadah karena terpaksa. Itu lebih baik daripada tidak beribadah sama sekali. Karena dengan ibadah dengan dilakukan dengan terpaksa ini, itu nanti akan mengantarkan seorang hamba pada ibadah yang penuh dengan keikhlasan. Lambat laun nanti akan mendapatkan derajat daripada keikhlasan. Nah, makna daripada ikhlas yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali adalah benar-benar murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk agar disebut sebagai orang soleh. Bukan untuk mendapatkan sanjungan daripada orang-orang yang berada di sekitarnya. Bukan pula untuk mendapatkan harta misalkan. Nek kamu sholat tak kayak duit 1.000 misalnya. 1 miliar.
itu sholatnya tidak akan khusyuk. Yang dipikirkan ya uang semiliar itu tadi. Tidak akan khusyuk. Atau misalkan sholat untuk memperkaya diri. Nah ini biasanya. Kenapa kamu sholat? Ben sugih. Kalau nyatanya sholat itu bikin sugih, para sahabat itu tidak ada yang miskin. Karena para sahabat adalah orang-orang yang sangat rajin mendirikan sholat. Tapi nyatanya sebagian daripada para sahabat juga miskin. Hidup dalam kemiskinan. Jadi antara sugih dan miskin itu tidak bisa diukur dengan sholat. Sholat itu ya untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ingin mendapatkan nilai kekhusyukan di dalam sholat, maka kita harus ikhlas, benar-benar ikhlas. Baik ada imbalannya maupun tidak ada imbalannya, kita akan tetap mendirikan sholat. Baik saat kita mendirikan sholat itu ada orang yang melihat kita atau tidak, kita tetap akan mendirikan sholat. Baik di saat orang lain tidak mendirikan sholat atau mereka mendirikan sholat, kita juga akan tetap mendirikan sholat. Jadi sholat yang kita dirikan itu tidak terikat dengan siapapun dan tidak terikat dengan apapun. Hanya terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya ikhlas. Perlu dipaksakan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Misalkan ada anak yang diperintahkan oleh ibunya, bangun subuh, waktunya sholat ke masjid. Ya memang berat, tapi harus dipaksakan. Nanti lama-lama akan menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter, itu nanti insya Allah akan memudahkan dirinya untuk mendirikan sholat yang awalnya adalah susah dan terpaksa tadi. Sebagaimana bapak-bapak mungkin dibangunkan oleh ibunya, bangun, waktunya sholat. Ya itu perlu dipaksakan. Ibunya tidak ada, ibunya sudah pergi, enggak sholat. Itu perlu dipaksakan. Atau sebaliknya mungkin. Ibunya diperintahkan oleh bapaknya untuk mendirikan sholat dan lain sebagainya. Nah nanti lama-lama akan mendapatkan nilai keikhlasan dan kekhusyukan di dalam sholat. Kemudian yang keempat adalah kehadiran hati. Hatinya itu harus hadir. Sholat itu harus menghadirkan hati. Tidak bisa sholatnya di masjid, hatinya berada di luar masjid. Itu tidak bisa. Makanya di dalam sebuah sabda Nabi, ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi, bertanya kepada Nabi tentang orang yang sholat tetapi telah menoleh, kemudian Nabi mengatakan bahwa itu bagian daripada kasus pencurian. Pencurian apa? Pencurian sholat yang dilakukan oleh setan. Laknatullahu alaihi. Nah, sholat itu harus menghadirkan hati. Termasuk di antara hal yang harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain daripada perkara-perkara dunia, perkara-perkara akhirat juga harus kita minta. Salah satunya apa? Khusyuk. Ya Allah, saya itu pengen khusyuk. Saya itu kalau sholat isya, rakaat yang keempat itu sudah tidak khusyuk. Rakaat pertama, kedua, ketiga itu khusyuk. Tapi rakaat yang keempat itu ya Allah sudah tidak khusyuk. Saya minta kepadamu ya Allah, agar engkau ajarkan, engkau bimbing diriku ini untuk bisa mendapatkan kekhusyukan penuh antara dari rakaat yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Atau mungkin yang masih susah bangun pagi untuk menunaikan sholat subuh. Boleh itu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya itu kalau pagi bangunnya itu mesti kesiangan. Saya minta kepada engkau agar engkau mudahkan saya ini bisa bangun tepat ketika azan atau sebelum azan atau sebelum daripada itu sehingga saya bisa menunaikan sholat tahajud terlebih dahulu. Ini perlu hal yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan hanya meminta perkara-perkara dunia saja. Nah, termasuk diantaranya yang perlu kita minta kepada Allah adalah kehadiran hati. Kemudian selanjutnya untuk mendapatkan keutamaan sholat adalah merenungi gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat dan merenungi bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Gerakan-gerakan di dalam sholat itu apa? Takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud,
dan beberapa gerakan-gerakan yang lain. Itu patut kita renung. Ruku' itu maknanya apa sih? Ruku' itu adalah maknanya ketundukan. Sujud itu maknanya apa sih? Sujud itu ternyata maknanya adalah menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepala itu adalah anggota badan yang paling mulia. Boleh enggak kita pukul kepala saudara kita? Enggak boleh. Bahkan anak kecil yang memegang kepala orang yang sudah besar, orang yang sudah tua itu aja dianggap sebagai perkara yang tercela. Perkara yang tidak baik. Tapi begitu kita sholat, kepala kita ini kita tempelkan di tanah. Jadi kita sejajarkan kepala kita dengan kaki kita. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita sedang merendahkan diri. Kita sedang menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukuk juga seperti itu. Kita sedang menundukkan diri, berendah hati. Oleh sebab itu di dalam tradisi orang-orang Arab, mereka itu tidak mau rukuk di depan orang, itu tidak mau. Orang Arab seperti itu. Kenapa? Karena sebagian di antara mereka menganggap bahwa rukuk itu ya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di dalam adat Jawa berbeda gitu. Berbeda. Kalau ada orang yang jalan di hadapan orang yang lebih tua, itu kalau enggak memiliki unggah-ungguh rasanya tidak sopan. Asalkan itu tidak dianggap sebagai nilai rukuk ataupun nilai sujud ataupun nilai ibadah, tidak menjadi masalah. Akan tetapi itu nanti lebih kepada nilai akhlak dan unggah-ungguhnya. Ini memahami daripada gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat maupun bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Kemudian yang keenam adalah tumakninah, tidak tergesa-gesa. Kalau pengen sholatnya khusyuk, tidak boleh tergesa-gesa. Sing tenang, sing kalem, tidak boleh cepat-cepat. Kalau misalkan keburu, misalkan apa ya? Biasanya yang bikin sholat tergesa-gesa apa? Mati. Mati. Lelene gosong. Goreng lele, kelalen, tinggal sholat, lelene gosong. Nanti insya Allah akan dibahas berkaitan dengan kapan sih seseorang boleh membatalkan sholat. Boleh membatalkan sholat. Nah, tumakninah itu harus tenang, harus termasuk nanti berkaitan dengan hal-hal sebelumnya, harus menghadirkan hati, merenungi setiap gerakan, merenungi bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Itu adalah bagian daripada tumakninah, tidak tergesa-gesa. Nah, yang ketujuh adalah jasmani yang sehat. Ternyata ini penting. Memiliki tubuh yang sehat ketika sholat ini sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Ada suatu ketika Rasulullah itu datang ke masjid. Kemudian dia mendapati di masjid itu ada tali yang membentang antara satu tiang dengan tiang yang lain. Rasulullah bertanya, ini tali untuk apa? Kemudian sebagian sahabat mengatakan, ini talinya miliknya Zainab. Zainab itu siapa? Istri Nabi dan putri Nabi. Ada yang namanya Zainab, bukan? Zainab yang di sini yang disebutkan adalah istri Nabi. Kenapa Zainab melakukan ini? Mengikat tali dari satu tiang ke tiang yang lain. Karena Zainab itu Nabi, kalau dia sudah sholat dan merasa tubuhnya sangat capek, kemudian Zainab itu akan mengikat tubuhnya ke tali ini. Biar bisa tetap sholat, biar bisa tetap berdiri melakukan sholat. Itu Zainab, itu yang dilakukan oleh Zainab, istri Nabi. Nah, kemudian Nabi mengatakan, ya tidak semestinya seperti ini, kalau sudah capek ya istirahat. Itu Nabi yang mengatakan. Nah, jadi panjenengan naik sholat tahajud peng 23 gitu. Rasanya udah capek banget. Itu hendaknya istirahat. Kalau memang tubuh kita tidak mampu melakukan 23, mungkin cukup kita lakukan dengan angka 11 rakaat. Atau mungkin bahkan tidak mampu sama sekali karena saking lelahnya, saking capeknya. Bahkan sholat tahajud itu bisa kita lakukan hanya dengan 1 rakaat, yaitu 1 rakaat witir.
Itu pun kita lakukan setelah menunaikan sholat isya misalkan. Bisa kita lakukan. Karena apa? Karena sholat itu harus, untuk mendapatkan kekhusyukan, itu harus dilakukan dengan jasmani yang dalam bahasa sini disebutkan bergairah. Artinya sehat. Jadi jangan terlalu, kalau mengkonsumsi makanan jangan terlalu mengirit. Sehingga membuat tubuh kita ini menjadi tubuh yang tidak kuat untuk melakukan ibadah, maka hendaknya tidak seperti itu. Kalau ada makanan-makanan ya dimakan sepuasnya. Agar apa? Agar tubuh kita sehat. Nah. Yang kedelapan adalah memilih tempat yang tepat. Jadi kalau sholat kita di masjid, kita jadikan masjid ini sebagai tempat yang sangat nyaman untuk mendirikan sholat. Ada kipas anginnya, masjidnya bersih, kemudian lebar, dan lain sebagainya. Biasanya kalau di masjid ada yang setiap 5 menit itu ada suara gitu. Kalau di sini tidak ada gitu. Biasanya. Atau itu dulu mungkin ketika awal-awal ada alat itu, semua masjid mesti 5 menit sekali atau 10 menit sekali ada suara dulu nih. Sekarang juga kebanyakan masjid sudah tidak ada. Karena mungkin alatnya sudah mulai rusak. Jadi membuat tempat senyaman mungkin untuk melakukan sholat. Termasuk nanti di musola. Atau termasuk nanti mungkin di rumah kita ada ruangan khusus untuk mendirikan sholat. Kalaupun tidak ada, kita hendaknya memilih tempat yang paling nyaman untuk mendirikan sholat. Nah, termasuk untuk mendapatkan kekhusyukan adalah menjauhi segala hal yang mengganggu pelaksanaan sholat. Sholat dalam kondisi sangat lapar sekali. Ini hukumnya makruh. Makan dulu, baru kemudian mendirikan sholat. Sholat dalam kondisi menahan buang kotoran, buang pipis atau buang kotoran. Ini juga bagian yang makruh dalam sholat. Yo, tunaikan hajat dulu, baru kemudian sholat. Tidak masalah. Sholat itu waktunya, dia memiliki waktu yang utama, waktu yang pertengahan, dan waktu akhir. Jadi kalau sholat kita lakukan di waktu akhir, itu sholat kita masih sah. Nah, sholat kita masih sah. Bahkan kalau misalkan kita tidak melakukan sholat di awal waktu, gara-gara sangat lapar, atau gara-gara menahan qada'ul hajat, itu kita akan mendapatkan keutamaan daripada sholat di awal waktu. Sekalipun sholat kita agak mundur sedikit. Nah, termasuk diantaranya adalah ketika cuaca sangat panas sekali, kita itu diperbolehkan untuk mengundur sholat zuhur. Sekalipun ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, mengundur sholat zuhur. Ini, kita harus menjauhi segala hal yang dapat mengganggu pelaksanaan sholat. Yang ke-10 adalah sutroh, memiliki pembatas. Sholat itu hendaknya memiliki pembatas. Pembatas apa? Pembatas antara saya dan tempat sujud saya. Agar apa? Kalau orang mengetahui ternyata di depan kita itu ada sutroh, ada pembatas, orang tidak akan lalu lalang. Jadi rasanya tidak sopan, kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu berlalu lalang di depan kita. Sampai-sampai ada sebuah riwayat yang menyebutkan, kalau ada orang yang berlalu lalang di depan kita, kita itu memiliki kewajiban untuk mencegahnya, menghalanginya. Di stop. Itu adalah bagian daripada perintah. Makanya di antara untuk mendapatkan kekhusyukan harus ada sutrohnya. Nah, sebenarnya ada beberapa hal lagi untuk mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat, tapi pada intinya dari yang pertama sampai yang terakhir ini Bapak dan Ibu, kekhusyukan di dalam sholat itu tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa kita latih ya, bahasanya tidak bisa kita latih ketika kita melakukan sholat. Jadi kalau kita pengen mendapatkan kekhusyukan di dalam sholat, maka kita harus melatihnya di luar sholat. Contohnya adalah ma'rifatullah. Kita tidak bisa melatih ma'rifatullah kita ketika kita mendirikan sholat, tidak akan sempurna.
Jadi kalau kita sudah menjadi orang yang khusyuk di luar sholat, maksudnya hati kita itu sudah terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar sholat. Saat kita melakukan amal soleh itu terasa ringan dan itu dilakukan di luar sholat, maka nanti ketika sholat kita akan mendapatkan kekhusyukan daripada sholat itu. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kekhusyukan sholat, maka dalam bahasa lain, kita harus menjadi orang yang khusyuk terlebih dahulu di luar sholat. Karena sholat itu adalah waktu yang sangat simpel sekali. Jadi kalau untuk belajar khusyuk itu akan sangat susah. Sehingga kita harus mendapatkan nilai daripada kekhusyukan itu di luar sholat. Nah, apa faedahnya khusyuk? Khusyuk itu akan menjadi solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Di antaranya adalah wasta'inu bisobri washolat. Meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Apakah sholat yang biasa-biasa saja? Tidak. Yang dimaksud adalah sholat yang khusyuk, sholat yang menghadirkan hati, sholat yang benar-benar bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, melatih kita untuk menjadi hamba yang khusyuk dalam setiap ibadah. Baik ibadah itu adalah ibadah sholat, maupun ibadah itu adalah ibadah selain daripada sholat. Sehingga dengan kekhusyukan kita itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan derajat kita menjadi hamba yang soleh, sehingga dengan kesolehan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu-pintu kemudahan kita dalam hidup di dunia dan hidup di akhirat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kajian yang disampaikan oleh beliau Pak Ustadz Arif Hidayat. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada beliau yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga dengan tadi apa yang disampaikan oleh beliau dapat menambah kekhusyukan kita dalam beribadah, dan semoga dapat menambah keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita tutup acara kajian ini dengan bacaan kafaratul majelis bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.